Selamat pagi guys, hari ini rencana menuju ke rumah sakit Mayapada. Salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita selalu diberkati Tuhan ya guys. Kenapa sih kok harus menuju ke rumah sakit? Karena sebagai profesi agen asuransi perlu membantu nasabah perihal administrasi, perihal nasabah masuk, nasabah keluar, rencana pendaftaran masuk rumah sakit, kemudian mencarikan kamar, kemudian membantu mereferensikan dokter, mereferensikan rumah sakit, membantu proses pengobatan nasabah yang beli polis asuransi. Nah, kenapa kok membantu nasabah untuk beli polis asuransi? Ya supaya mereka senang guys, mereka merasa tertolong gitu loh dengan profesi agen asuransi. Sebentar ya guys. Tadi ngecek kok ban serepnya goyang gitu guys. Ini di Jalan Ngagel Jaya Selatan pukul 7.36 pagi hari. Kondisinya nggak terlalu ramai, puji syukur. Hari ini adalah hari Rabu 5 Juni 2024. Mau bantuin nasabah karena nasabah karena nasabah lagi rawat inap, sedang sakit. Yang satu sakit stroke, yang satu operasi di kakinya itu muncul tulang tumbuh dipotong gitu guys, supaya bisa berjalan dengan normal lagi. Guys, prinsip asuransi itu begini guys. Kalau ada nasabah sakit dan membutuhkan pengobatan, itu pasti ditolong. Nah, yang jadi masalah ada nasabah yang sakit itu harusnya tidak perlu rawat inap, supaya semua pengobatan diganti, dirawat inapkan. Nah, ada nasabah yang berperilaku demikian. Kita nggak bisa membatasi, melarang mereka untuk melakukan hal demikian. Contoh ya guys, ada orang diare pergi ke sebuah rumah sakit, kemudian semoga ini tidak dicontoh, kemudian habis katakan 1,5 juta untuk biaya pengobatannya. Nah, sebetulnya dia kalau minum obat aja sudah berhenti diarenya, tapi dia minta memaksa untuk
rawat inap supaya apa? Obat diare yang 1,5 itu bisa di cover sama asuransi. Karena yang 1,5 itu cuma periksa biasa, akhirnya dia rawat inap. Contoh dia mau MRI supaya di cover, dirawat inapkan. Nah, tindakan-tindakan ini sebetulnya yang membuat apa ya, ketidakkeseimbangan antara atau menyebabkan kenaikan harga asuransi yang on bill. Dia mau endoskopi, kolonoskopi, tetapi itu untuk diagnostik saja atau pemeriksaan saja, pasti tidak di cover guys. Karena kalau orang pergi nge-lab kemudian habis 1,5 juta, kemudian dia tidak rawat inap, maka 1,5 juta itu merupakan sebuah kayak pemeriksaanmu ya, diagnostik diagnostik pengidentifikasian mau sakit apa toh. Berbeda dengan orang yang rawat inap kemudian diperiksa untuk tahu pengobatan yang tepat, itu bisa di cover. Makanya orang-orang yang melakukan diagnostik seringkali melakukan rawat inap membohongi lah dalam tanda kutip, supaya bisa di cover itu biaya diagnostiknya. Nah, kalau ada nasabah-nasabah seperti itu sebetulnya tidak dibenarkan, karena memang bukan itu tujuan seseorang masuk rumah sakit hanya untuk supaya biaya penggantian yang kemarin diare supaya di cover, karena cuma periksa dokter aja masuk UGD. Nah, supaya bisa di cover dimasukkan rawat inap, padahal harusnya indikasi juga tidak memerlukan. Nah, akhirnya rumah sakit mungkin karena rumah sakitnya kosong, ya sudah rawat inap aja. Hal ini itu tidak dibenarkan. Atau agennya yang menyuruh untuk rawat inap, atau nasabahnya yang nyuruh rawat inap, atau dokternya yang menyuruh rawat inap, padahal indikasinya tidak perlu rawat inap. Faktor ini memang sulit untuk diidentifikasi oleh sebuah industri asuransi, sehingga terjadilah kenaikan biaya asuransi yang cukup tinggi. Mari kita bertindak bijaksana. Kalau memang sakit ya kita berobat, tapi kalau memang tidak perlu rawat inap, sebaiknya kita tidak mengada-adakan untuk supaya bisa rawat inap. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Terima kasih.